Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu qiyaman julusan Iqra surah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita baca doa bersama-sama. Selanjutnya Bapak akan absensi dulu Kak Yani. Yang tidak hadir. Cara Aprilia, Zakaria, Kata Agus, Yang tahu nggak ngapa tidak hadir? Tidak tahu. Nah, ada yang sakit ya, ada yang tidak ada izin, tidak tahu apa ada tidak. Hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11. Nah, sebelum kita membaca surah Ad-Duha, kalian harus mengetahui dulu ini ya. Pertama, bagaimana kita cara membacanya dan terjemahannya. Yang kedua, kita harus nanti bisa memahami arti dan isi kandungan dari surah Ad-Duha. Ya. Sudah paham? Nah, untuk itu mari kita, ini dulu apa kita baca. Atau saya tanya dulu nih, sebelum Bapak baca surah Ad-Duhanya, siapa yang tahu apa arti Ad-Duha? Saya, Pak. Ya, banyak yang tahu dia. Coba si Lia yang jawabnya. Waktu matahari sepenggalan naik. Ya, bagus ya. Artinya waktu matahari sebelum naik atau arti Ad-Duha, waktu duha. Terus berikutnya, berapa ayat dari surah Ad-Duha? Siapa lagi nih? Saya, Pak. Nah, 11. Siapa? 11 ayat. Berapa? 11 ayat. Ya, jumlah ayatnya 11. Bagus ya. Sebelum Bapak jelaskan surah Ad-Duha, kalian sudah ada yang sudah paham. Untuk itu kita balik lagi apa-apa nih. Nah, ini materinya yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu surah Ad-Duha. Yang pertama, nanti kalian bisa membacanya ya, membaca dengan baik dan benar. Kedua, mengetahui terjemahannya, artinya. Nah, dan terakhir nanti Bapak jelaskan bagaimana isi kandungan dari surah Ad-Duha. Ya, itu mari kita sama-sama. Nah, kita baca ya surah Ad-Duha ini ya. Ini ada yang satu mengartikan. Nah, sebelum kita membaca surah Ad-Duha, Bapak harapkan kalian ini benar-benar memperhatikannya ya, sehingga nanti kalian bisa membacanya dengan baik dan benar. Marilah kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha yang dimulai dengan pembacaan ta'awuz. Kalian ikut dulu saya, habis itu kalian ya membaca juga ya kata-kata saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Orang ngerti kan? Yuk, satu orang. Ya. Demi waktu duha. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Yuk. Demi waktu malam apabila nasbi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. La sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu Dia memberikanmu petunjuk wahyu. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya. Akan lebih baik lagi kalau kita mendengarkan salah satu imam Masjidil Haram bagaimana caranya membaca surah Ad-Duha. Ya, ini melalui teknologi ini. Ya. Setelah kita baca bersama-sama Ad-Duha beserta artinya, saat ini Bapak tunjukkan salah satu imam Masjidil Haram, yaitu Imam Sudais, bagaimana cara membaca surah Ad-Duha yang ada dalam video ini. Kalian dengarkan ya, nanti kalian bisa di rumah juga bisa buka sendiri. Di ini kalian nanti di HP atau di laptop. Ini deh. Alhamdulillah kalian sudah dengar ya bacaan dari salah satu imam di Masjidil Haram, yaitu Imam Sudais, bagaimana cara membaca surah Ad-Duha. Bisa kalian baca nanti di rumah, dengarkan untuk supaya kita lebih fasih
ya, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Nah, selanjutnya, anak sekalian, Bapak akan menjelaskan isi kandungan dari surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha ini. Jadi surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah. Ini, ya, sekalian, ya, siap ya. Jadi setelah kita membaca dan kita telah mendengarkan bacaan dari surah Ad-Duha dan dari salah satu imam Masjidil Haram, Imam Sudais, maka selanjutnya Bapak akan menjelaskan kepada kalian isi kandungan dari surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11 atau sejarah keseluruhan. Isi surah kandungan surah Ad-Duha. Yang pertama, surah Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat. Diturunkan di kota Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Ya. Nah, ayat-ayat dalam Al-Duha ini menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah tidak meninggalkannya dan tidak benci kepada Rasulullah. Jadi si kandungannya menjelaskan bahwa Allah itu tidak meninggalkan Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, bahwa katanya Nabi itu ditinggalkan oleh Allah karena wahyu tidak turun dan benci. Ternyata Allah turunkan surah Ad-Duha ini untuk memberikan kepada Rasulullah bahwa Allah tidak meninggalkannya dan Allah masih mencintai Rasulullah SAW. Nah, ayat ini juga memberi pengertian kepada bahwa Rasulullah SAW itu diberi kabar gembira dengan turunnya surah Ad-Duha ini. Ya, dimana dari ayat ini Allah mengingatkan kepada kita juga semuanya bahwa di ayat berikutnya ini bahwa Allah di ayat berikutnya itu Allah menyampaikan berita gembira ya kepada Rasulullah SAW karena karunianya ya, sehingga Rasulullah sangat senang sekali. Nah, diceritakan juga bagaimana kehidupan awalnya itu kehidupan awal Rasulullah itu mengalami kesulitan dalam berdakwahnya, dalam perjuangannya. Alhamdulillah di akhir perjuangannya Rasulullah mendapatkan kemenangan. Nah, ayat ini juga memberikan bahwa Rasulullah SAW itu tadinya tidak memiliki seorang ayah. Nah, kalian kan mengetahui itu, ayahnya telah meninggal dunia sewaktu ibunya masih dalam kan? Terus dia dipelihara oleh siapa? Kalian tahu enggak? Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Ya, bagus ya. Saya jawab ya. Dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Juga beliau memberikan dalam ayat ini diceritakan kepada Rasulullah bahwa kita tidak boleh menghadik menghadik anak yatim. Menghadik anak yatim. Dan kita juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang ya terhadap orang fakir miskin. Barangkali ini ada yang mau bertanya nih sebelum Bapak lanjutkan penjelasannya. Saya Pak. Ya. Apa yang dimaksud surah Makkiyah? Apa yang maksud surah Makkiyah? Mungkin ada yang bisa bertanya, menjawab sebelum Bapak jawab. Surah yang diturunkan di Mekah. Ya, bagus. Ya, itu jawabannya ya. Jadi teman kalian ada yang terpaham. Jadi pertanyaannya saya jawab lagi. Jadi surah itu diturunkan di kota suci Mekah, dinamakan surah Makkiyah. Kalau turunnya di kota suci Madinah, namanya ayat-ayat Madaniyah. Terus berikutnya, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ayo, siapa? Saya Pak. Ya. Kenapa surah Ad-Duha diturunkan? Bagus. Ini pertanyaan bagus ini. Nah, mungkin ada yang mau jawab sebelum Bapak yang jawab. Tidak? Lagi apa? Karena ada maksud kosongan wahyu. Ya, saya sempurnakan ya. Jadi diturunkan surah Ad-Duha ini untuk memberikan kabar gembira kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan untuk membantah perkataan orang-orang musyrik saat itu bahwa Allah tidak meninggalkan dan tidak benci kepada Rasulullah. Jika digunakan ayat ini, paham? Paham. Udah ngerti? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Selanjutnya, karena udah semua udah paham, tidak ada lagi yang mau bertanya. Sekarang Bapak memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa nyimpulkan nih? Sebelum Bapak nyimpulkan. Ya, coba kamu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang Ad-Duha ada 11 ayat.
Surah ke-93 diturunkan di kota Mekah. Ad-Duha diturunkan karena ada pengetahuan wahyu dan untuk menghibur semua yang saat itu dihina orang musyrik. Iya, bagus ya. Jadi nanti saya lengkapi dulu bahwa materi ini surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat ya. Jadi ayat 9, surah ke-93 dari Al-Qur'an. Nah, jadi semuanya itu telah dibacakan tadi, yaitu dapat terhentinya wahyu tadi salah satunya. Nah, jadi terhentinya wahyu berapa saat? Maka Allah turunkan surah Ad-Duha ini untuk memberi kabar gembira kepada baginda yang besar Muhammad SAW bahwa Allah tidak meninggalkannya dan Allah tidak membencinya. Dan di ayat-ayat ini juga dijelaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim. Nah, dikatakan di situ bagaimana sikap kita terhadap anak yatim, kepedulian kita kepada anak yatim, dan bantuan kita kepada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak tahu agama. Kita kasih nasihat, kita kasih ilmu agama supaya mereka bisa mendapatkan pengetahuan tentang agama. Terakhir dalam surah ini juga kita harus bersyukur. Nah, ayat terakhirnya itu bahwa kita harus bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan banyak beribadah, dengan banyak melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sudah paham kalian? Insyaallah ya, paham sudah ya? Ya, Pak. Oke, sekarang Bapak yang bertanya. Ini namanya. Nah, ya berikutnya ya Bapak yang bertanya ya. Nah, ini. Satu, siapa yang bisa jawab nih? Apa yang dimaksud dengan fatratul wahyi? Nah, apa yang dimaksud dengan fatratul wahyi? Nah, siapa yang bisa jawab nih? Siapa? Ya, angkat tangan. Ya, bagus. Siapa? Masa kekosongan wahyu. Ya, arti fatratul wahyi yaitu wahyu terhenti atau masa kekosongan wahyu. Berikutnya, bacakan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Saya, Pak. Yang lain, coba yang lain. Ya, Pak. Coba. Yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahul azim. Ya, bagus ya bacaannya ya. Diulang lagi di rumah ya. Berikutnya, bacakan terjemahan surah Ad-Duha ayat 1 dan 3. Ayo. Satu, demi waktu duha ketika matahari naik sepenganan. 2, dan demi malam apabila hilang ini. 3, Tuhan tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ya, bagus ya. Jadi, Bapak ulangi lagi. Ad-Duha. Apa artinya? Coba tadi. Wal-laili idza saja. Terus. Terus. Ma wata'aka rabbuka wa ma qala. Ya, bagus. Sudah ya? Sudahnya sudah semua menjawab. Jadi, Bapak memberikan kepada kalian motivasi bersemangat dan bersungguh-sungguh belajar di rumah. Ulangi terus nih. Ini pertemuan kita yang pertama ini. Pertemuan kedua nanti kita menghafal. Ya, menghafal. Jadi udah ada yang hafal. Nanti kita lancarkan lagi. Kita baca sesuai dengan tajwidnya biar fasih. Bacaannya lebih baik lagi dan artinya juga kita hafal. Dan kita bisa memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Sudah ya? Nah, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
terakhir menutup. Siapa yang baca? Katangan yang baca siapa? Walasri, ayat. Baca Walasri. Iqra surah wal asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sudah, sudah. Shadaqallahul azim. Salam. Kayak biasa, kayak biasa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mau salam gak?